Nah, makanya kita perlu spirit-spirit yang ada di Gunung Tidar itu. Kebetulan di sana sejarahnya ada Sabdo Palon, gitu ya. Nah, Sabdo Palon ini kan dia pernah meneriakkan, aku 500 tahun akan datang kembali. Mau punya jabatan baru, sumpahnya itu harus di tempat-tempat sakral. Kenapa Pak Prabowo itu memilih tempat Magelang? Yang satu, tanpa disadari Pak Prabowo dari muda kan sudah digembleng di situ. Sudah dipanggil, ya kan? Yang jelas dari keluarga Pak Prabowo ini ada. Di Tanah Jawa ini ada 7 pusat kekuatan gaib. Yang pertama ada di Gunung Salak, yang kedua itu di Gunung Tidar. Itu akan mukti kadadar, atau mukti itu artinya keberhasilan, kadadar itu artinya penempaan. Presiden Prabowo Subianto kembali membawa para pemimpin ke Lembah Tidar, Magelang. Kali ini, gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa Prabowo selalu memilih Lembah Tidar untuk konsolidasi dengan para pemimpin. Tapi bagi para penggiat kebatinan, tidak ada yang aneh jika Prabowo memilih Lembah Tidar. Sebab kawasan sakral itu memang sudah akrab dengannya sejak masih remaja, ketika ditempat di Akademi Militer. Tapi lebih dari itu, Lembah Tidar adalah tempat sakral yang memang dikenal sebagai Pakuning Tanah Jawa. Di sini pula pernah dibuat ikrar sakral antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon. Tapi benarkah Prabowo mendapat bisikan gaib dari Sabdo Palon untuk membuat ikrar dengan para pemimpin daerah? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Selama hampir 1 pekan, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan ratusan kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota di Akademi Militer Magelang. Retreat di kawasan Lembah Tidar ini untuk kedua kalinya digelar Prabowo setelah awal pemerintahannya dilakukan bersama para menteri. Bagi mereka yang memahami laku kebatinan, pemilihan Lembah Tidar sudah pasti bukan tanpa alasan. Sebab banyak makna di balik aktivitas itu, termasuk makna spiritual. Apalagi Lembah Tidar memang gunung yang sangat sakral, tempat Syekh Subakir dan Sabdo Palon saling berikrar janji. Gini ya, kalau istilah orang Jawa itu dari zaman dulu sampai hari ini, jadi dari masyarakat biasa sampai orang nomor 1 di Indonesia, itu kalau istilah mau punya jabatan baru, sumpahnya itu harus di tempat-tempat sakral. Di tempat-tempat sakral, istilahnya di petilasan-petilasan, di napak tilas orang-orang sakti ya, seperti para wali, yaitu termasuk Sabdo Palon. Jadi tujuannya itu janji di situ supaya nanti kewibawaannya itu seperti Sabdo Palon. Jadi maksudnya itu yang ditiru itu perbuatan dan doa. Doa-doa di tempat-tempat itu kan sebetulnya lebih afdol ya. Dalam pandangan para spiritualis, seorang pemimpin memang selalu memiliki hubungan yang baik dengan para pemimpin dari dunia gaib. Pak D. Agung Sugata yang dikenal sebagai paranormal senior juga mempercayai bahwa orang-orang sekelas presiden pasti mempunyai komunikasi batin
dengan tokoh-tokoh gaib. Sebetulnya begini ya, yang namanya orang nomor satu di Indonesia, yang namanya presiden itu, hubungan seperti sama jin, sama ya istilah kalau kita ngomong jin kurang etis ya. Ya istilahnya orang-orang seperti itu, orang-orang sakti zaman dulu itu istilahnya arwahnya atau apanya itu pasti menghubungi orang-orang nomor satu di Indonesia itu pasti itu. Lewat firasat mimpi atau mendatangi langsung, itu orang nomor satu pasti didatangi, pasti itu. Maka dari itu sebetulnya tidak hanya di Gunung Tidar, tempat itu kan banyak ya, tempat-tempat petilasan-petilasan para wali itu justru dikunjungi juga sama istilahnya presiden-presiden. Jadi presiden antara penggede jin setan lah istilahnya, itu masih hubungan gitu loh. Jadi tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab mempunyai koneksi batin dengan tokoh-tokoh gaib, para pemimpin juga membutuhkan tempat-tempat sakral untuk melakukan berbagai kegiatan spiritual. Dan Lembah Tidar adalah tempat paling sakral untuk melakukan olah batin, termasuk menyambung komunikasi dengan dunia gaib. Maka begitulah, Agung Sugata percaya bahwa yang dilakukan Prabowo adalah upaya untuk mengikuti jejak Sabdo Palon, menjadikan Lembah Tidar sebagai awal menakar ikrar para pemimpin rakyat. Jadi yang dipentingkan itu istilahnya mengikuti jejak seperti Sabdo Palon, seperti orang-orang yang punya yang punya rating tinggi lah istilahnya. Jadi sampai sekarang ini para pejabat, para petinggi itu masih mempedulikan di tempat-tempat sakral seperti itu. Khususnya orang Jawa ya. Jadi mulai dari presiden pertama sampai presiden yang sekarang ini itu masih membutuhkan tempat-tempat sakral seperti itu. Prabowo kembali mengumpulkan para pemimpin di Lembah Tidar. Kali ini, gubernur dan bupati dari seluruh Indonesia. Tapi apa sesungguhnya tujuan presiden? Mungkinkah ada rahasia di balik pemilihan Lembah Tidar sebagai tempat retreat kepala daerah? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hingga hari ini, ratusan kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati masih berkumpul di Magelang. Tepatnya di Akademi Militer yang terletak di kawasan Lembah Tidar. Banyak yang bertanya-tanya tentang pemilihan Lembah Tidar sebagai tempat menyatukan langkah para kepala daerah. Tapi bagi Kisaung Rasya yang dikenal sebagai Ketua Umum Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia atau FKPPAI, tidak ada yang aneh jika Prabowo memilih Lembah Tidar. Banyak simbol yang ingin disampaikan, salah satunya dipetik dari makna kata tidar yang sangat filosofis. Salah satunya kalau menurut dari sejarah, maksudnya tidar itu, kita ambil mana kata dulu ya. Asal kata tidar itu adalah mukti kadadar. Jadi orang-orang yang dibawa dilatih di tempat di Gunung Tidar itu akan mukti kadadar, atau mukti itu artinya keberhasilan, kadadar itu artinya penempaan. Siapa yang sudah sampai di sana dia akan sukses dan berhasil, dengan satu konsekuensi, kalau dia menyalahgunakan wewenang dan amanah kepercayaan tersebut, dia akan jatuh dengan sendirinya. Sebagai tokoh spiritual, Kisaung paham jika Presiden Prabowo Subianto memilih Lembah Tidar sebagai tempat menakar ikrar para kepala daerah. Sebab kawasan ini memang penuh dengan aura positif. Selain dikenal sebagai paku bumi bagi tanah Jawi, bagi para penggiat kebatinan, Lembah Tidar menjadi semakin berbeda karena menjadi salah satu pusat kekuatan gaib. Di tanah Jawa ini ada 7 pusat kekuatan gaib. Yang pertama ada di Gunung Salak, yang kedua itu di Gunung Tidar.
sisanya yang 5 di Jawa Timur. Jadi pusat kekuatan gaib ini juga bisa dikatakan pusat kekuatan spiritual yang ada di tanah Jawa. Artinya ini memang tidak main-main tempat ini, tempat sangat mempengaruhi kemudian hasil penempaan karakter dan lain-lain. Jadi banyak kelebihan-kelebihan dari Gunung Tidar, selain juga memang dipakai menjadi legend ya, tempatnya Akademi Militer di Indonesia. Tidak dapat diingkari, Akademi Militer yang berada di kawasan Lembah Tidar, Magelang adalah tempat yang sangat istimewa. Di sini pula, para praktisi supranatural menimba ilmu spiritual, terutama agar bisa ikut menyerap spirit Sabdo Palon. Sosok inilah yang sangat identik dengan Lembah Tidar, yang juga dikenal sebagai titik mistik paling unik karena pernah menjadi tempat Sabdo Palon dan Syekh Subakir saling berikrar janji. Nah, makanya kita perlu spirit yang ada di Gunung Tidar itu. Kebetulan di sana sejarahnya ada Sabdo Palon, gitu ya. Nah, Sabdo Palon ini kan dia pernah meneriakkan, aku 500 tahun akan datang kembali. Itu. Nah, ada spirit seperti itu. Nah, ini. Jadi mungkin kebetulan bersamaan gitu ya. Jadi bukan disengaja, tapi ada saling ketertarikan atau tarik-menarik di situ. Tapi benarkah aura spiritual Lembah Tidar memang sangat kuat? Lalu mungkinkah Prabowo memilih tempat ini karena ada semacam bisikan gaib dari para leluhur? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Maka begitulah, Lembah Tidar memang bukan tempat sembarangan. Aura metafisika berhembus sangat halus, namun kuat mengikat. Memasuki kawasan ini, hawa yang langsung terasa adalah merinding. Bagi para spiritualis, Lembah Tidar bukan sekedar bukit, tapi sekaligus wilayah penuh suluh. Banyak energi positif yang bisa dijadikan modal mempertebal ketajaman batin. Sebab disinilah paku bumi bagi tanah Jawi ditancapkan oleh para leluhur. Nah, spiritualnya itu di daerah Gunung Tidar itu tinggi sekali. Aura mistiknya nggak bisa terukur. Karena apa? Kalau Bunda melihat begitu masuk itu sudah breng. Badan itu sudah merasakan aura-aura yang spiritual, karena di situ kalau zaman dulu itu kita mundur belakang jangan melihat sebagai kemiliterannya, tapi kita membahas soal spiritualnya. Para raja-raja atau para siapapun yang di situ, petinggi-petinggi yang dalam kerajaan tanda kutip, kalau ke Gunung Tidar itu semedi. Tapi mungkinkah Prabowo mendapat semacam bisikan dari Sabdo Palon untuk membawa para pemimpin ke Lembah Tidar? Oh, sangat sekali. Kalau dikatakan bisikan itu lain ya. Kalau petunjuk Bunda yakin. Karena apa? Sabdo Palon ini dulunya adalah manusia. Beliau adalah putra dari, kalau dikatakan, Prabu Kertabumi. Nah, itu nama lainnya adalah Brawijaya kelima. Jadi Raja Majapahit yang terakhir, yang beliau adalah nama lainnya Sabdo Palon, nama aslinya adalah Raden Said. Bagi Prabowo, Lembah Tidar memang bukan tempat asing. Sejak remaja, ia telah ditempa di kawasan ini selama menjadi taruna Akmil. Tapi lebih dari semua itu, ada jejak leluhurnya yang bisa dilacak hingga ke Lembah Tidar. Bunda Retno meyakini itu. Sehingga bukan tanpa alasan Presiden Prabowo memilih Lembah Tidar di Magelang sebagai tempat mengucapkan janji bersama menjalankan roda pemerintahan demi kepentingan rakyat. Seperti janji yang ditulis mitos antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon. Kenapa Pak Prabowo itu
memilih tempat Magelang. Yang satu, tanpa disadari Pak Prabowo dari muda kan sudah digembleng di situ. Sudah dipanggil, ya kan? Yang jelas dari keluarga Pak Prabowo ini ada keturunan trah leluhurnya Majapahit kelima. Secara otomatis Sabdo Palon ini masih leluhurnya beliau. Nah, apapun leluhurnya itu, astagfirullahaladzim, pasti akan memberikan tuntunan-tuntunan kebaikan. Apalagi Sabdo Palon. Sabdo Palon itu nama, Sabdo itu bersabda. Seorang raja, seorang ratu, seorang pemimpin kalau sudah mengucap janji itu jangan dikhianati. Ya kalau melanggar pasti ada karma. Kalau bahasa sekarang karma. Lalu bagaimana dengan para kepala daerah yang diinstruksikan partainya untuk tidak datang ke Magelang? Mungkinkah sebagai pertanda buruk karena mengabaikan perintah presiden? Kalau Bunda melihat di sini ada demo-demo yang kalau Bunda melihat besar sekali ini, besar sekali. Kalau bisa ya janganlah sampai pertumpahan darah. Kalau Bunda melihat ada yang nggak hadir, tapi hati kecilnya pengen hadir. Lagi-lagi Lembah Tidar dipilih Presiden Prabowo untuk mengumpulkan para pemimpin. Kali ini gubernur dan bupati yang baru dilantik di Istana Merdeka. Banyak makna di balik retreat di Akademi Militer Magelang. Sebab sejak lampau kawasan ini dikenal sebagai tempat pendadaran selain mengucap ikrar kesetiaan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.